Iya, asli, tapi sekarang proseduralnya tidak asli, Pak. Kalau mau prosedural contoh, kan kita tidak pernah tahu ini transisi di mana. Apalagi sekarang baru ketahuan dia hanya bayar SPP 2 semester, 81, 82. Terus yang ke atas sampai 85 mana? Tidak mungkin dia selesai, berarti dalam konotasi bahwa beliau DO gitu. Iya, DO, karena begini. Ini harusnya kan dia lampirkan SPP sampai 85 toh. Kenapa sampai 82 aja? Mereka kerja tanpa melihat asli. Nah, bagaimana kalau misalnya kerja tidak pakai asli itu terkesan bahwa apa yang bicarakan oleh Bareskrim atau apa yang selalu benar. Kami dari dunia pendidikan kan kami bilang kalau tidak benar, kami berani nyatakan. Pemirsa, pasca Bareskrim Polri mengumumkan keaslian ijazah Jokowi diidentikan dengan beberapa pembanding mulai dari ijazah dari teman-teman Pak Jokowi hingga hal-hal atau data-data pendukung lainnya. Namun perihal ini tidak 100% memberikan kepastian kepada para orang-orang yang masih belum meyakini bahwa ijazah Jokowi asli sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bareskrim Polri. Nah, kemarin teman-teman pasti sudah menyaksikan Profesor Yusuf Leonard Henuk yang mengatakan Pak Jokowi drop out. Nah, beliau merasa ada keraguan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Dan malam ini kembali saya ingin membahas bersama beliau mengenai apa sih yang beliau ragukan dari keaslian ijazah Pak Jokowi. Selamat malam Pak Prof. Selamat malam, terima kasih juga sudah undang saya. Terima kasih sudah bersedia. Saya meyakini bahwa dengan adanya hasil dari Bareskrim Polri yang diumumkan tadi di press conference, pasti Pak Prof merasa tidak puas secara psikologi ya. Tapi saya ingin pertama meminta apa tanggapan Prof? Oke, kalau ya tanggapan ini saya dari awal kan saya sudah setuju dengan ini pengacara dari kubu Rismon itu. Mereka sudah menolak. Dan karena mereka sudah pasti hasilnya kayak hari ini nih. Dan ternyata betul hari ini dianggap asli, khususnya SMA dan S1. Nah, sekarang saya sudah lihat juga tadi di kumparan paragraf itu. Jadi ternyata saya lihat ini, minta maaf ya, yang ini Bareskrim kerja kurang secara akademis, kurang profesional. Bukankah mereka sudah menyampaikan data-data yang begitu valid dalam hal mulai dengan data-data Pak Jokowi dari SMA dan juga beberapa data pendukung lainnya? Itu apa yang harus diragukan? Iya, jadi begini kan, saya kebetulan baru muncul terakhir di IPK kan? Iya, soal IPK. Nah, di hasil lab mereka hanya ada ijazah S1. Kemudian SPP pembayaran 81, 82. Kemudian baru SMA ada nilai SMA ijazah, kemudian ada nilai SMA-nya. Nah, kenapa di S1 tidak ada trans nilainya? Itu yang saya mau tanyakan. Atau kemungkinan ini mereka tidak dapat itu. Nah, mungkin bahwa transkrip itu yang tidak sedang disengketakan, hanya ijazah. Iya, jadi kalau mau lihat kan, saya sudah bilang bahwa kalau kita misalnya ini Bareskrim tahu bahwa ini transkrip itu penting, dia tinggal ambil itu selesai Pak, tidak perlu pakai level karena di transkrip itu otomatis lengkap semua. Nah, contoh misalnya di sini saya hanya 2 aja. Mereka selama ini kan saya sudah curiga bahwa 1120 yang nomor ijazah yang Jokowi 1120 nomor ijazah. Itu sudah ada. Nah, sekarang saya lihat juga di data bahwa ada 1681 KT. Nah, yang masalahnya sekarang kenapa 1681 KT tidak masuk di ijazah, dia di luar, ditulis di luar. Itu alasannya kenapa? Karena saya sudah lihat itu kan harusnya ini 1681 KT ini harusnya kalau ini ada mungkin harus ada tambah tahun 85 misalnya, itu dia masuk, dia harus ganti di 1120 ini. Kan 1120 kan nomor ijazah, nomor seri ijazah. Tapi kalau di sini kan harusnya 1681 KT, kemudian kalau mau lengkap tetap pasti ada nama fakultas, kemudian disusul dengan tahun. Contoh saya punya nomor 277.
saya ini alumni 84 tapi sebagai contoh boleh dilihat. Karena kami sama-sama negeri kan. Oh, sama-sama negeri. Jadi kayaknya sama. Saya konfirmasi dulu ke pemirsa. Ini saya tunjukkan ijazah dari Pak Yusuf, Profesor Yusuf Leonard Henuk. Beliau lulus tahun 1984, 9 Juli 1984. Artinya lebih dulu satu tahun dari Pak Jokowi ya. Dan apakah sistem penomoran ijazah pada tahun itu masih sama? Iya sama. Jadi dari kami masuk tahun 80 anak teman-teman tamat model begini. Sama seperti model begini. Misalnya di pojok dia nomor mahasiswa. Kemudian ada kode, mungkin kode ini perguruan tinggi. Kemudian nama fakultas. Misalnya saya Papet. Kemudian S1 tahun 84. Jadi kalau Pak Jokowi pun seharusnya ini 1681 KT, kemudian mungkin ada FH atau bagaimana? Baru S1, baru 85. Itu menurut saya. Nah, saya tidak tahu Bareskrim hubungi di UGM untuk cek ini enggak. Kalau hanya pembanding dari ijazah di luar kan kayaknya kalau misalnya mereka pakai pembanding yang salah, ya salah lah. Tapi nomor ini kan harus cek di UGM. Apa nomor ini benar begitu kan? Mereka tidak cross check karena yang keluarkan UGM. Berarti dia harus punya itu. Apalagi sekarang baru saya pikiran saya mulai agak jelas tentang kenapa tidak ada ini IPK. Nah, kemarin kan Pak Prof mengatakan bahwa IPK-nya kurang dari 2 ya. Kurang dari 2. Rentangnya dari 0 sampai dengan 1,9 ya. 1,9. Sekarang yang mereka laporkan adalah tanda penyetoran SPP semester Jokowi. 8182. Berarti 4 semester ya? Berarti menurut 8182. Pak Jokowi masuk tahun 80. Berarti 81 ke 82 mungkin di semester 3 menuju ke 6. Pokoknya kalau menurut yang ini perkiraannya ini pada dia bayar SPP pada waktu itu kemungkinan sudah dibagi jurusan. Makanya dia IP direndah itu kemungkinan. Karena harusnya kan SPP ini bukan hanya 8182 sampai dia tamat. Nah, sekarang kenapa mereka lampirkan hanya 8182? Berarti pertanda pada 8182 dia kuliah itu sudah di pembagian jurusan, makanya dia akui dia 1,2 itu di bawah 2,0. Nah, 2,0 berarti tidak mungkin dia selesai, Pak. Itu perkiraan saya. Tidak mungkin dia selesai berarti dalam konotasi bahwa beliau DO gitu. Iya, DO. Karena begini, ini harusnya kan dia lampirkan SPP sampai 85 tuh. Kenapa sampai 82 aja? Itu curiganya di situ. Kenapa Bareskrim tidak dapat data itu? Kan pasti ada. Kenapa hanya dapat 8182? Nah, 8182 berarti pada 83 ke atas itu dia sudah DO. Itu perkiraan saya. Perkiraan ya. Berarti penilaian secara akademis. Secara akademis ya. Berdasarkan data yang mereka buat. Berarti dibandingkan antara bagaimana Pak Prof membandingkan penilaian akademis dengan penilaian yang dari Bareskrim dalam hal laboratorium forensik. Iya, kalau ini apa yang bisa Pak Prof bandingkan? Kalau di kami akademis kan prosedural kan. Jadi misalnya ini semester 1 atau pembayaran SPP 8182, 8283 kan ada begitu. Nah, kalau dia kan istilahnya dia ini forensik mesin, jadi apa tulis itu ya dia bilang benar kan. Padahal dia tidak mesin kan tidak pikir, Pak. Ya kan? Harusnya kita yang ini berpikir. Contoh tadi kan saya sudah bilang dari ini, kenapa ada ijazah? Kok transkrip yang bisa kayak saya punya ini? Tidak ada, ini transkrip saya punya. Boleh ditampilkan juga? Bisa. Ini ya transkrip dari Pak Profesor ya. Silakan lanjut. Jadi harusnya ini konsisten. Ijazah SMA ada ijazahnya, ada nilainya. Ijazah S1 ada ini ijazahnya, ada transkrip. Ini tidak ada, Pak. Itu sampai detik ini belum ada transkrip yang ditampilkan. Tidak ada, mereka tidak ada kok. Saya sudah cek tidak ada. Nah, baik terkait dengan apa yang dikatakan oleh Bareskrim Polri tadi dari semua data-data pendukung dan mulai dari ada perbandingan dari teman-temannya, lalu ada uji form dan juga penomoran ijazah dan sebagainya. Nah, ketika Pak Prof mau mengatakan beliau ini DO ya, DO, tapi Pak Bareskrim Polri menyatakan itu asli. Iya, asli. Tapi sekarang proseduralnya tidak asli, Pak. Kalau mau prosedural, contoh,
Kan kita tidak pernah tahu ini transkrip di mana. Apalagi sekarang baru ketahuan dia hanya bayar SPP 2 semester 81 82. Terus yang ke atas sampai 85. Iya, asli tapi sekarang proseduralnya tidak asli, Pak. Kalau mau ikut prosedural contoh. Kan kita tidak pernah tahu ini transkrip di mana. Atas nama Jokowi. Terus yang yang lainnya di mana? Di akhir-akhirnya di mana? Itu dia yang saya bisa jelaskan. Nah, terus kalau kita melihat bahwa di tahun 84 ya Pak Prof lulus di tahun bulan Juli tahun 84 ya. 9 Juli 1984 ya, artinya 1 tahun lebih awal daripada Pak Jokowi. Padahal masuk sama-sama kan? Masuk sama-sama 80. ya. 80. Dan waktu itu kan penerimaan mahasiswa kan bersamaan kan waktu itu. Kemudian apakah waktu itu penomoran ijazah, mulai format ijazah itu sama, mulai dari nama, mulai dari nama tulisan tangan. Kayaknya kita lihat di teman-teman ya UGM juga sama. Jadi kalau untuk 1120 ini saya curiga, Pak. 1120 ini masa nomor ijazah harusnya nomor NIM mahasiswa itu 16 misalnya Jokowi 1681 KT, kemudian mungkin ada S1 atau kemudian 85. Nah ini kan hanya itu aja. Nah sekarang nomornya itu baru muncul sekarang, nomor 1681 ini KT. Nah yang ada selama ini beredar adalah 1120. Nah sekarang saya pasti dengan adanya penemuan saya ini, saya harap teman-teman di UGM, khususnya yang profesor atau yang saya angkatan, buktikan hasil dari baris ini benar atau tidak. Kalau bagi saya mereka kerja kurang profesional. Artinya begini, kita tahu bahwa mereka kerja berdasarkan sang pemesan kan, kita tahu sampai pesan toh. Jadi makanya bukti aja sang pemesan tidak lampirkan ini, tidak kasih ini transkrip nilainya kan. Jadi sekarang itu masih misteri, Pak. Berarti Pak Profesor melihat bahwa kini yang dilakukan oleh penyidik di Bareskrim itu tidak profesional dan tidak dipercaya atau diragukan begitu. Iya, kalau secara akademis kami meragukan itu, Pak. Walaupun mereka alatnya bagaimana itu urusannya, tapi sekarang secara akademis bahwa ini akademis tulis-tulis. Berarti keraguan yang diragukan oleh Profesor ini keraguan tim penyidiknya mereka melakukan itu atau sistem kerjanya di dalam baik dilakukan secara forensik. Kalau ini antara tim juga ini karena mereka tim kan ini hanya terkesan mereka banding-banding. Padahal mereka tidak ketemu kita ke UGM, cek datanya asli kan? Data asli. Ada data asli di UGM. Dia kan punya data. Kalau sudah di UGM tidak perlu pembanding lagi lah. Kan ini kan terkesan bahwa UGM tidak terlibat ini. Berarti digital forensik atau ahli digital untuk mengecek itu tidak perlu gitu. Iya, bukan. Secara kasat mata saja dengan begitu. Secara dia perlu, tapi kan begini. Ini kan istilahnya orangnya yang menentukan mesin itu, yang perintahkan mesin, bukan mesin perintah kita. Orang yang mengoperasikan mesin itu. Jadi kan misalnya orang yang mau tahu ijazah ini, dia cek dulu di UGM. 1120 artinya apa kan? Ternyata bilang nomor ijazah, tapi di mana tulisnya ini nomor mahasiswa dia? Ternyata di sini kan 1681 KT. Masa dia hanya sampai di KT? Terus ini kode fakultas atau KT itu singkatan apa? Saya tidak tahu di sini kan itu urusan. Nah harusnya mereka cek di sana, di KT-nya di sana tuh. Berarti kami punya di sini kan misalnya, kami punya ada PT 18 kemudian FAPET. Karena itu ini, mungkin dia FH atau mungkin KT ini ketul. Tapi kami punya FAPET kemudian strip miring S1 tahun 84. Jadi kayaknya kalau kita mau ini berarti strip miring ini KT 1681 KT, kemudian strip miring mungkin ini FH fakultas FK kehutanan, kemudian strip miring S1, kemudian tahun 85. Itu harusnya begitu. Itu perkiraan saya, tapi sudah kita juga harus beri selamat kepada Bareskrim yang dia sudah sudah punya hasil kan? Tapi ingat bahwa hasil SMA itu diragukan karena dia apa yang diragukan dari untuk yang SMA? Yang SMA dia tetap pakai bahwa Jokowi itu ini SMA Negeri 6 Solo. Padahal sekarang lagi sidang di Pengadilan Negeri Surakarta adalah SNPP 40 Solo. Nah, coba bayangkan dia sudah tamat 80 tuh. SMPP SMA 80. Dia ini masuk 80 kan? Nah, sekarang SMA ini kan baru tahun 85 tuh. Nah, dia bisa turun ke bawah gini. Kan dia, nah sekarang dia masuk pakai apa? Dia waktu tahun 80 masuk pakai apa?
pakai ini SMA. Dia kan SMA belum ada tuh. SMA baru ada tahun 85. Nah ini SNPP dia masuk. Itu aja orang sudah, aduh, kita ini sudah Indonesia sudah ini apa? Ini banyak